Di kelapa itu, yang di atas itu juga ada air. Memang ada ikan di sana loh. Petik saja bawa ke sini. Kamu yang petik, kamu yang bawa sini, kamu yang belah. Akhirnya sama, itu dipetik, nyuruhan orang dibawa ke situ, dibelah di situ. Das, ada ikannya di dalamnya. Nah, benar nggak bahwa ikan itu hidup di air? Ada di makamnya, ada di tanah Jawa ini, entah di Landeh, entah di Pati. Saya tidak akan polemik soal itu, karena saya mempercayai kedua-duanya ada, karena dia bisa di sana, bisa di sini, karena maaf aja ya, di sana sebetulnya aslinya makamnya di sana, tetapi karena dulu pernah mengajar di situ, meninggalnya tapi di sana, pas pergi ke sana, maka saat setelah dimakamkan, ngambil tanahnya di situ, dibawa ke daerah itu dan dimakamkan di situ, sehingga di situ juga makam Syekh Jangkung. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Romo Sabto pernah ziarah dan menceritakan kepada kita, pernah ziarah ke Pati di makam Eyang Syekh Jangkung, Romo Sabto. Nah, informasi yang kita peroleh, ternyata di Kulon Progo, di Kecamatan Lendah, itu juga beredar di tengah masyarakat, ada makam Syekh Jangkung. Dan itu secara logika, secara sejarahnya memang Syekh Jangkung kan terkenal dengan kerbau peliharaannya yang disebut sebagai kerbau landoh. Nah, makanya ada cerita ketoprak lulang kebu landoh gitu. Dan katanya sejarahnya Kecamatan Lendah itu adalah berasal dari kata landoh tadi itu, Romo. Nah, kira-kira yang benar bagaimana, Romo? Makam Syekh Jangkung itu ada di Lendah atau di Pati sana, Romo? Ya, Syekh Jangkung kita ketahui yang mempelajari kisah-kisah bahwa dia adalah orang yang sangat sakti, bisa terbang dengan rupa kelapa dari Palembang ke Jawa. Dia memang orang yang cukup terkenal kesaktiannya, bahkan pernah menjatuhkan diri dari pohon kelapa ke bumi ya tidak apa-apa. Itulah Syekh Jangkung. Saya mengunjungi juga ke Pati dengan peristiwa yang luar biasa, dan mengunjungi juga ke Lendah itu. Pada prinsipnya kedua-duanya saya bertemu beliau, perwujudannya maaf aja ya, perawakannya sama. Tinggi sekitar, tidak tinggi sekali sebetulnya Syekh Jangkung, sebetulnya nggak layak disebut Syekh Jangkung gitu. Karena tinggi juga sekitar 177 atau 172 sampai 170 biasa aja. Nah, saat saya berkunjung ke Pati, beliau menemui saya masih pakai ikat Jawa juga, pakai baju lurik tapi hitam tapi lurik, celana biasa gitu. Terus saat saya ke Pati, makamnya juga di sana ada air yang bisa untuk minum tok, diwadai plastik. Masuk di situ, kita memang harus masuk di sampingnya situ pakai pintu kecil dengan juru kunci bisa masuk. Di situ ke Syekh Jangkung di sana. Nah, di sana memang saya kalau pengalaman pernah tak ceritakan, saya ketemu gue nek arep njaluk apa-apa ya turun yang ini sebengi semalam, tapi kan karena ada teman yang mau balik ke Jakarta, saya nggak bisa di situ. Akhirnya pulang, tapi di tengah jalan pintu mobil belakang bisa terbuka sendiri. Itu yang terjadi. Ya, saya menyadari ini kekuatan luar biasa energinya Syekh Jangkung yang memang menurut kisahnya sakti. Di sana ada pohon besar. Nah, pohon besar ini juga misteri ajaib gitu. Memang bawahnya rame, tetapi disitulah ada energi makhluk gaib yang kalau orang-orang tertentu yang bisa tahu pasti akan merasakan di situ ada hal tertentu. Itu di sebelahnya makam Syekh Jangkung di Pati. Kalau kita ke Lendah itu, tempat Lendah itu ya ke Kebu Landoh itu, di sana juga diyakini sekali bahwa Syekh Jangkung itu di sana.
Di Pati jelas karena apa? Karena memang pengikut Sunan Kalijogo. Itu orang di sana juga terkenal namanya Ki Saridin. Tapi kalau di Lendah, satu-satunya orang di situ tahu Syekh Jangkung. Untuk pintu masuk ke Syekh Jangkung di Lendah itu, pintu pendeknya itu ada 3. Jadi pertama kali sudah pintu pendek sekali, tinggi sekitar 110 cm, pintu kedua dan pintu ketiga. Itu semua rendah. Saya di sana diketemuin beliau di sana pakaiannya beda. Kalau ubel-ubelnya di atas sama lah, iket-iketan kayak gitu, di tali, pakai tali diikat di kepalanya, pakai kayak apa ya, mungkin kayak sejenis ya bukan taplak meja, tapi mungkin lembarannya segede taplak meja terus diikatkan di kepala gitu. Tapi pakaiannya di sana putih-putih. Beliau menerima saya, pakaiannya putih-putih, dia senang juga mengunjungi sana, mengunjungi di sini, ya memberikan keselamatan. Kalau memang suatu saat istilahnya itu minta pengawalan gitu, ada keperluan sesuatu yang harus dijagain gitu, mereka akan menjaga, membantu untuk menjaga gitulah di situ. Nah, di sampingnya Syekh Jangkung itu ya ngobrol lah, cukup lama kita cerita. Saya juga sampaikan bahwa saya berkunjung hanya ingin mengunjungi dan memberikan hormat kepada Syekh Jangkung. Ya dia senang dan terima kasih. Dia pesannya itu. Jadi kalau memang ada yang ingin pengawalan, dia menawarkan diri. Ya tak kawal asal niate apik kanggo Nuswantara. Itu Syekh Jangkung yang di situ. Jadi sangat luar biasa dia menawarkan diri itu. Di sampingnya itu ada pohon besar sekali, akarnya juga besar. Kalau ngumpet di antara akar pohon besar itu jepitan tidak kelihatan. Nah, rupanya disinilah orang-orang tertentu menaruh sesaji. Karena dengan besek ada bekas telur mentah, ada bekas apa di situ. Sesaji itu untuk orang tertentu dan punya keinginan tertentu, tapi saya di situ ya mau ketemu yang penjaga aja, tapi saya tidak menanyakan dong opo iki orang kok naruh besek dan telur mentah segala di sini. Saya tidak tetapi saya tahu bahwa ada penjaganya yang luar biasa. Penjaga berwujud biasa sama penjaga berwujud yang lain. Itu ada di pohon besar itu. Kalau tadi Romo cerita tentang Syekh Jangkung yang juga sampai Palembang, Romo. Apakah di Palembang juga ada makam Syekh Jangkung, Romo? Jadi kalau misalnya benar ada juga makam di sana, terus yang benar yang di mana, Romo, makamnya itu? Di Palembang, di Lendah, atau di Pati? Di Palembang saya pernah mengunjungi di Lima Ilir kalau nggak salah, ada di depan masjid itu makam itu, tapi makam itu adalah bukan makam Syekh Jangkung, tapi orang yang terkenal sebagai Syekh di situ. Syekh turun di situ, tetapi kisahnya itu sama. Kisah yang ada di Palembang itu dengan yang ada di Jawa itu adalah sama. Di Jawa itu kisah bahwasannya dia juga ditanyain oleh orang tertentu, apa itu ikan itu hidupnya di mana? Dia menjawab, asal ada ikan ya ada air ya ada ikan. Jadi ikan itu hidupnya di air. Setiap ada air ada ikan. Orang itu begitu. Iya. Gitu. Coba lihat, kamu tengok di tengah sawah situ pasti ada ikan. Terus akhirnya orang tertentu itu yang diasumsikan siapalah gitu, entah apa, usia atau apa. Akhirnya bilang, di kelapa itu yang di atas itu juga ada air. Memang ada ikan di sana loh. Petik saja bawa ke sini. Kamu yang petik, kamu yang bawa sini, kamu yang belah. Akhirnya sama, itu dipetik, nyuruhan orang dibawa ke situ, dibelah di situ. Das, ada ikannya di dalamnya. Nah, benar nggak bahwa ikan itu hidup di air? Beliau sebetulnya mengajarkan secara simbolik bahwasannya ikan itu hidup di air, di dalamnya ada air, di luarnya ada air, tetapi dia tidak menyadari adanya air. Dia mengajarkan dalam simbolis bahwa di situ kamu hidup itu, di dalammu itu ada Tuhan, di luarnya ada Tuhan, tapi kamu mencari kemana-mana. Kenapa harus mencari? Bahwa di mana dalam hidupmu itulah Tuhan ada.
Itulah yang disampaikan oleh Syekh Jangkung. Hampir sama dengan yang ada di Palembang. Di Palembang juga, tapi sana dipercaya adalah kiai itu yang ada di sana. Tapi Syekh Jangkung juga pernah ke Palembang. Apakah dulu itu Syekh Jangkung mengajarkan kepada kiai itu atau bagaimana ilmunya, atau memang ilmu lain sendiri? Di Palembang juga sama. Orang itu juga dikatakan di situ. Ditanyain, ada orang bilang yang tanya VOC atau apalah untuk mengetes orang itu, karena orang itu istilahnya, kalau kamu bisa menang sama saya nggak akan minta pajak dan sebagainya menyiksa umatmu. Ditanyakan juga, ikan hidup di mana? Saya itu juga menjawab, ikan itu hidup di air, di mana ada air ada ikan. Terus, enggak percaya gitu. Kalau enggak percaya, kamu bikin kolam itu di sana. Kolam saja. Kolam kamu cangkul ukuran 2 kali 2 meter, dalamnya 60 cm, udah biarkan. Besok isi air. Setelah isi air, lihat 3 hari kemudian. Ternyata betul. 3 hari kemudian di kolam itu ditungguin siang malam sama, dianggap Belanda saja gampangannya. Itu ada ikan, yang ikannya sekarang sangat terkenal, ikan yang paling enak di Palembang namanya ikan siluang. Itulah yang ikan legendaris dari Syekh itu. Akhirnya Belanda juga bilang, kalau ada air ada ikan, itu di kelapa itu ada airnya juga. Sama Syekh itu juga bilang, ambil aja kelapa sini, belah sini. Dibelah isinya juga ikan siluang itu. Itulah kisah yang hampir sama dengan yang ada di sini, Syekh Jangkung. Tapi Syekh Jangkung juga pernah ke sana. Tapi yang di sana diyakini adalah bukan Syekh Jangkung. Makam itu bukan Syekh Jangkung, tapi Syekh yang ada di situ. Di Syekh Jangkung itu ada di makamnya, ada di tanah Jawa ini, entah di Landeh, entah di Pati. Saya tidak akan polemik soal itu, karena saya mempercayai kedua-duanya ada, karena dia bisa di sana, bisa di sini. Karena maaf aja ya, di sana sebetulnya aslinya makamnya di sana. Tetapi karena dulu pernah mengajar di situ, meninggalnya tapi di sana, pas pergi ke sana, maka saat setelah dimakamkan, ngambil tanahnya di situ, dibawa ke daerah itu dan dimakamkan di situ, sehingga di situ juga makam Syekh Jangkung. Lalu Romo, selain filosofi tentang ikan di dalam air sebagai filosofi spiritualitas seperti yang tadi Romo sampaikan, kalau pesan langsung yang disampaikan Syekh Jangkung kepada Romo Sabdo saat ngesti kemarin ziarah ke makam Syekh Jangkung di Lenda seperti apa, Romo? Seperti awal saya sampaikan bahwa dia istilahnya mau ke depan ini adalah ingin Nusantara itu seperti yang beliau cita-citakan. Jadi beliau menawarkan diri, kalau memang ada orang yang berniat baik membangun Indonesia adil dan makmur, dia rela untuk mengawal dengan energi tentu saja. Itu yang disampaikan langsung pada saya saat saya ngesti di sana itu. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.